Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Alwi dengan NIM 19931420034 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sifat analisis regresi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis regresi. Di dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antar suatu variabel dengan variabel lainnya. Variabel penyebabnya di sini biasa disebut dengan bermacam-macam istilah. Yang pertama variabel penjelas, yang kedua variabel eksplanatorik, yang ketiga variabel independen, yang keempat variabel X. Di mana analisis regresi ini juga adalah suatu metode analisis yang biasa digunakan untuk melihat pengaruh dua atau banyaknya variabel. Umumnya analisis regresi digunakan untuk melakukan prediksi atau ramalan, sedangkan hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu metode atau model matematis. Sedikit saya ketahui tentang analisis regresi. Yang pertama, definisi regresi adalah metode statistik yang digunakan dalam keuangan, investasi, dan disiplin ilmu lainnya. Di sini juga digunakan untuk mencoba menentukan kekuatan atau karakter hubungan antar suatu variabel dependen, biasanya dilambangkan dengan nilai Y, dan serangkaian variabel lainnya, dikenal dengan variabel independen. Di samping itu, dalam memperkirakan hubungan antar variabel, biasanya terlebih dahulu kita membuat asumsi mengenai bentuk hubungan yang dinyatakan dalam fungsi tertentu. Next, regresi itu bisa membantu manajer dan investasi untuk keuangannya menilai aset dan memahami hubungan antar variabel, seperti harga komoditas dan saham bisnis yang berurusan dengan komoditas tersebut. Di dalam sifat regresi dibagi juga menjadi dua dasar-dasarnya. Yang pertama, regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Meskipun ada dua metode regresi non-linear untuk data dan analisis yang lebih rumit, regresi linear sederhana menggunakan satu variabel independen untuk menjelaskan dan memprediksi hasil dari variabel dependen Y. Sedangkan regresi linear berganda menggunakan dua atau lebih variabel independen untuk memprediksi hasilnya. Yang metode ketiga yaitu metode penetapan harga aset modal, atau biasanya kita melangkah ke model penetapan harga aset modal atau biasa disebut dengan CAPM. Adalah model regresi yang sering digunakan di bidang keuangan untuk menentukan harga aset dan menentukan biaya modal. Di samping itu, dalam memperkirakan hubungan antar variabel, biasanya terlebih dahulu membuat sebuah asumsi mengenai bentuk hubungan yang dinyatakan dalam fungsi tertentu. Misalnya, pada umumnya hal tersebut bisa dicek setelah hubungan antara hubungan perkiraan. Baik, berikut ini adalah manfaat yang bisa didapatkan dalam melakukan penerapan analisis regresi. Yang pertama, membuat estimasi rata-rata dengan nilai variabel tergantung berdasarkan pada nilai variabel bebas. Untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari dengan nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Analisis regresi digunakan hampir pada semua bidang kehidupan, baik di dalam bidang industri, pemerintahan, engineer, ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk permodelan hubungan antar suatu variabel dependen dan suatu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya,
dalam analisis regresi sederhana, hubungan antar variabel bersifat linear di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Baiklah, kita melangkah ke rumus regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan A tambah BX, yaitu di mana Y sama dengan variabel dependen atau variabel terikat, di mana X sama dengan variabel independen atau variabel bebas, di mana A sama dengan konstanta atau nilai dari Y apabila X sama dengan 0, B sama dengan koefisien regresi pengaruh positif atau negatifnya. Hal ini sangat penting ketika Anda mengelola pengeluaran anggaran perusahaan, agar Anda tidak melakukan kesalahan dan kecurigaan dalam prosesnya. Next, yaitu langkah membuat regresi linear sederhana. Yang pertama yaitu cari dulu apakah kedua variabel tersebut memiliki hubungan linear atau tidak. Yang kedua, tentukan terlebih dahulu variabel independennya atau variabel X-nya dan variabel dependennya yaitu variabel Y-nya. Yang ketiga, membuat diagram dari data X dan Y. Mungkin itu sedikit yang bisa saya jelaskan tentang analisis regresi linear. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.